Kadang-kadang kita nggak jualan, ada yang beli. Nggak jualan aja ada yang beli. Nggak jualan ada yang beli karena orang sudah tahu kita. Kadang mereka tanya, Pak punya domba seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi ya. Kalau harga yang paling fantastis Mas, yang pernah dijual di kandang 76? Kita harga paling fantastis jual pejantan harga 25 juta. Domba batur. Domba batur ya Mas? Nah ya itu kan pasarnya sempit ya kan? Pasarnya sempit. Lah kok malah milih pasar yang sempit? Saya suka pasar yang sempit karena minim persaingan. Saya itu tidak suka bersaing orangnya. Kalau persaingannya terlalu luas, terlalu banyak itu malah bingung. Kita kayak nggak punya tempat gitu kan. Jadi mending pasar sempit, tapi kita punya tempat di sana. Terus di beberapa kontes sudah menjuarai sih. Di Banyuwangi pernah juara 3, di Jember juara 1, di Boyolali juara 3. Kategori Terus apa itu? Kelas ekstrim. Kategori bobot paling ekstrim. Rekor terberatnya sih 134 kilo bobotnya. Kelas ekstrim. Halo Sobat Pecah Telur, kembali lagi ke segmen gua yang kita bersama tamu jauh. Mas, siapa Mas? Saya Fajar Mas, dari Banyuwangi. Waduh Mas. Pucuk paling etan ya. Datang ke Tulungagung. Kebetulan rumah istri di Trenggalek. Dan kebetulan deket lah, kalau Trenggalek Tulungagung masih sejam. Ya. Jadi kita pengen ya main-main, sharing-sharing gitu kan. Nah, yang menarik dari Mas Fajar ini adalah praktisi branding sama marketing, tapi produknya praktisi branding dan marketing produk domba gitu. Produknya domba, iya. Iya Mas, kenapa domba perlu di branding dan marketing ya Mas? Kan karena saya melihat orang tua saya khususnya, orang tua saya kan orang desa. Dan kapasitasnya ya masih ternak rumahan lah, ternak skala kecil, mungkin cuma 10-20 ekor gitu kan. Makanya kadang kendala orang tua saya atau teman-teman yang lain sebagai peternak desa itu kan kesulitan waktu menjual. Kalau pas beli kan gampang, ada duit kita beli. Tapi giliran pas butuh atau pas pengen jual, kadang kesulitan. Kadang laku pun kok harga jualnya di bawah harga beli kita. Jadi kan ada yang salah di sana. Makanya saya pengen belajar ngajarin bapak saya juga, kita kolaborasi kan. Mungkin teman-teman kenalnya kalau di Facebook itu lebih ke Pak Rosi, brandingnya Kandang 76 gitu kan. Itu dengan kita buat branding itu kita lebih mudah dalam hal pemasaran. Tapi memang setelah kok branding Pak Rosi Kandang 76 itu, setelah kok branding memang benar-benar lebih mudah ya jualnya? Lebih mudah. Karena tanpa branding kita nggak dikenal. Kita jualan apa, orang asal-asalan nawar gitu kan. Dan orang nggak tahu kita ya asal-asalan aja namanya, nggak tahu ya kan. Tapi dengan kita branding, khususnya di jual beli online di Facebook, kita branding itu kan kita menunjukkan siapa kita, kelebihan kita apa, terus produk kita seperti apa. Kadang-kadang kita nggak jualan, ada yang beli. Nggak jualan aja ada yang beli? Nggak jualan ada yang beli, karena orang sudah tahu kita. Kadang mereka tanya, Pak punya domba seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi ya seperti itulah. Iya. Dan itu memang yang dibutuhkan para peternak ya Mas ya? Saya kira untuk pemasaran ya itu kurang lebihnya lah dari pengalaman saya dan Bapak ya kan. Pengalaman kita kalau cuma sekedar posting tanpa branding itu kadang-kadang ya bisa sih kejual. Cuma kadang-kadang jangka panjangnya itu saya merasakan lebih mudah ketika kita branding duluan. Jadi kita nggak jual dulu, kita branding duluan. Kita bahasanya apa? Pencitraan ya kan. Kita kemas farm kita namanya apa biar dikenal orang. Saya buat namanya sesimpel karena Bapak sukanya rokok 76 kan. Oh iya. Kandang 76. Biar orang lebih mudah mengenal aja kan. Apalagi kan promo rokok 76 di mana udah banyak dengan slogannya yang penting happy. Jadi fokus kita kalau bisa jual beli online ya harus happy. Kalau orang happy berapapun ya dia beli. Kalau nggak happy ditawarin barang murah pun dia nggak happy, nggak suka ya nggak mau beli ya kan. Jadi kita cari poinnya di sana. Ya berarti membranding itu kalau Bapak kan karena kesukaannya. Kesukaannya rokok 76 makanya di branding Kandang 76. Berarti sebenarnya cara membrandingnya biasa Mas? Bagi saya gini, cara membranding itu kan kita lihat potensi masing-masing Mas. Nggak harus seperti yang saya lakukan, maksudnya ada yang
macam-macam lah, tergantung. Misalnya dia ternak domba A, ya dia bisa branding peternakannya dengan identik domba A atau domba B gitu kan. Cuma karena saya sudah melihat beberapa branding peternakan itu sudah umum dengan nama dombanya atau nama peternakannya, saya coba ambil posisi yang masih belum ada gitulah. Kandang 76 itu kan belum ada dengan brandingnya, dengan slogannya yang mudah diingat orang, yang penting happy. Karena ingat rokok 76, ingat Pak Rosi, yang penting happy gitu aja. Tujuan akhirnya seperti itu. Saya cuma pengen sesuatu yang mudah diingat. Karena kalau saya membuat branding sama dengan domba-domba yang lain, sudah banyak, nanti orang susah mengingat kita mungkin. Jadi diferensiasi bahasanya. Kita harus cari unsur pembedanya apa, biar kita mudah diingat, itu aja sih. Oke, nah biasanya loh Mas, sing tak lihat ya, aku juga coba kan sering liputan yang teman-teman farm itu. Biasanya di branding itu yang farm besar Mas, ya kan? Iya, kan betul, fenomena di kita kan domba besar. Nah yang tak lihat juga jenengan itu juga ya belum besar-besar banget gitu, tapi karena brandingnya udah luar biasa menjadi, ini branding itu juga berarti harus diperlukan ya farm kecil gitu ya. Untuk membantu pemasaran saya kira ya itu tadi, karena kita farm kecil, kalau kita nggak punya nama, nggak punya brand, kita kan bahasanya kurang dikenal. Atau ketika kita menawarkan produk itu namanya kurang dikenal, terus kurang diminati bisa jadi, atau diremehkan, bahkan ditawar murah-murah terus ya kan. Itu karena kita nggak punya siapa kita. Jadi kadang-kadang branding itu menunjukkan siapa kita, posisi kita di mana, gimana kita itu bisa dikenal lebih banyak orang. Nah, termasuk ini juga masalah popularity itu juga membantu dari segi penjualan kan. Beda orang yang sudah terkenal dengan orang yang tidak terkenal. Pegang ini madu, beda loh. Orang misalnya artis yang pegang ini madu, orang akan tanya itu madu apa yang diminum, karena banyak penggemarnya. Karena ngomong madu tak camni madu loh teman. Siap. Lanjut sama cerita. Kalau madu ini yang pegang kita yang nggak dikenal, orang kan nggak akan memperhatikan. Apa kita ambil attentionnya ya, perhatian orang. Kalau kita nggak diperhatikan, gimana orang mau membeli produk kita? Jadi salah satu kelebihan branding itu biar kita lebih dikenal lah. Siap. Sama halnya kalau air minum biasa kan, apa sih kelebihannya seorang biasa ya kan? Tapi kalau dengan di branding ada mereknya Aqua kan, orang akan lebih mudah, terus apalagi nilai jualnya juga lebih tinggi kan. Beda dengan air yang tanpa merek itu kan, cara orang menilai kan lain. Siap. Kurang lebihnya seperti itulah. Tutup dan hangat Mas. Ya. Monggo diminum. Makasih. Pecah telur. Nah, itu yang menarik Mas. Jadi teman-teman kita, para farm yang masih kecil itu, apakah mereka nggak mau karena repot, atau mereka belum butuh branding, atau gimana menurut Mas Fajar? Ya mungkin karena mereka merasa kecil, merasa belum waktunya branding, fokusnya jualan dulu. Dan beberapa mungkin menganggap branding itu nggak penting karena mungkin minim pengetahuan tentang itu. Atau beberapa juga nggak kepikiran, atau apa ya, kadang-kadang kan nggak semua orang telaten memvideo buat sebuah konsep. Karena habis disibukkan dengan ngarit sehari-hari. Jadi dia nggak kepikiran untuk itu. Kadang-kadang mereka kan kebanyakan jualnya waktu pas butuh saja. Kalau nggak butuh, ya nggak dijual, fokusnya ngarit. Kok kepikiran buat video, buat branding kan nggak kepikiran ya kan. Padahal kalau mau membranding itu bisa jual lebih mahal ya Mas, dombanya. Sebenarnya bukan jual lebih mahal, tapi jual lebih tepat. Meskipun brandingnya bagus, kalau jualnya kemahalan orang juga nggak akan mau beli ya kan. Maksudnya lebih tepat saja, karena kalau tanpa branding, kadang yang contoh ini domba yang harusnya laku 3 juta, karena kita nggak dikenal, kita nggak punya branding, contoh, kadang kan mudah diremehkan, kadang ditawar-tawar lebih murah, ditawar 1 juta atau berapa gitu kan. Tapi dengan kita punya branding, orang itu akan melihat value kita itu lebih sesuai gitu aja lah. Jadi kita menawarkan sesuatu yang sesuai, ya orang akan lebih mudah menerima karena kita udah dikenal, dan reputasi kita, jejak digital mungkin bisa dilihat, barang sesuai,
cara mengemas itu jelas, orang jauh lebih mudah menerima, ya lebih terjual dengan yang sesuai produknya lah, sesuai barangnya. Kalau yang pengen jual lebih mahal itu saya kira kurang pas ya statementnya. Meskipun punya branding bagus, kalau jualnya kemahalan tidak tepat sasaran juga nggak laku juga. Nggak laku. Jadi intinya menjual dengan harga yang sepantasnya. Sepantasnya. Karena banyak kan teman-teman jual beli online itu lakunya itu di bawah harga yang seharusnya kebanyakan gitu, karena tidak punya kemampuan untuk menjual, atau karena wis kepepet butuh jadi sak payune, karena dia nggak dikenal. Jadi ya jangan jauh-jauh di dunia online, di dunia nyata saja. Ketika kita tidak dikenal orang kan nggak melihat kita, kan kita gampang diremehkan orang juga kalau orang nggak kenal, ya kan. Beda dengan orang yang sudah terkenal, cara orang menghargai kan beda. Sesederhana itu branding. Jadi branding itu saya kira sesederhana itulah. Baik, minum dulu Mas. Nah, jumlah berapa, domba berapa, atau kambing berapa yang pantas lah Mas, atau yang mungkin dicoro dipelihara. Ini kita ngomong domba rakyat ya, atau bahasa jenengan gurem. Peternak gurem. Peternak gurem. Peternak kecil. Itu berapa? Cara angka yang menurut jenengan pas gitu loh. Maksudnya ini angka jumlah yang dipelihara? Ya, atau? supaya dia juga nutut, di branding pun juga oke gitu loh. Sebenarnya kalau branding itu kita nggak menuntut jumlah. Punya satu ekor pun mau branding ya tidak masalah. Satu ekor kan kelihatan sedikit. Ya enggak apa-apa, katanya untuk branding ya kan. Tapi di belakang kita siapkan backupnya apa hewan-hewan tetangga, teman-teman yang pengen dijual, karena branding ini sebenarnya lebih ke ilmu pemasaran, ke marketing. Kalau ternak ya semampunya ternaknya berapa. Karena kalau pengen mempelajari pemasaran kan kadang kita nggak harus barang kita yang dijual kan. Kita jualin barang tetangga kan bisa. Teman-teman kesulitan jualan kita bantu jual kan bisa. Misalnya domba cuma satu, hanya buat pencitraan, branding biar kita lebih dikenal. Setelah banyak orang yang mengenal kita gara-gara satu domba ini, orang kan akan mudah untuk interaksi, kita mendapatkan attention ya, perhatian. Kita akhirnya dapat koneksi teman-teman yang memerlukan domba. Ya kita tinggal olah, kita sudah punya nama, kita dikenal banyak orang. Kita produk yang dimau teman-teman apa, kita carikan ke tetangga sekitar, ke teman-teman yang kesulitan menjual. Jadi ilmu branding, marketing ini support untuk para peternak. Lek ternake ya wis menyesuaikan, kemampuannya ternak berapa kan menyesuaikan. Tapi branding ini kan lebih ke kita membantu dari sisi pemasaran. Jadi nggak cuma beternak, juga belajar bab penjualan. Siap, kita mengulik cara Mas Fajar sukses membranding Pak Rosi. Wah, nama akunnya Pak Rosi ya. Ini Pak Rosi bapak saya, ya dia yang lebih populer ketimbang saya. Saya cuma bantuin branding biar Pak Rosi itu kalau jual beli online tidak disepelekan yang lain. Kisah suksesnya Pak Rosi sehingga sekarang dalam 6 bulan 30.000 follower ya Mas ya? Kalau 30.000 itu total 1 tahun sih. 1 tahun ya? 1 tahun. Tapi kalau ibaratnya popularitasnya itu 6 bulan pertama itu mereka sudah lumayan punya posisi lah di kalangan para peternak atau penghobi, karena mencuri perhatian. Itu apa yang membuat kemudian Pak Rosi dikenal? Waktu itu kita produknya kan domba. Domba itu kalau kita ngomongin domba kan banyak macam-macam lah jenisnya kan. Terus sebagai orang awam kita lihatnya itu domba yang menarik perhatian itu kan apa kalau nggak ukurannya besar, ya kan? Ya. Jadi kita beli sepasang domba yang ukurannya memang besar. Bagi saya besar gitu kan. Terus domba besar saja itu menurut saya juga kurang buat bahan branding atau bahan pencitraan, karena tidak ada pembandingnya ya kan. Ibaratnya domba besar kalau sendirian orang ya lihatnya sekedar domba besar, tapi apa yang buat ini nanti bisa menarik? Kebetulan di rumah Trenggalek itu saya punya peliharaan pedet, ngambilnya dari Tulungagung, pedet silangan sapi perah sama si metal. Warnanya kayak sapi metal tapi ukurannya agak kecilan karena kan dari induan perah kan. Itu tak bawa ke Banyuwangi juga. Jadi 3 ekor ini barengan, ada domba sepasang sama anak sapi 1. Dan kita brandingnya waktu itu pelihara domba
besarnya sak sapi gitu kan, atau kita punya ini loh, domba kita besarnya seperti sapi anakan, meskipun anakan kan sapi. Jadi dari sana itu lumayan mencuri perhatian, karena ketika orang-orang ya pelihara domba ya cuma pelihara domba, kita itu pelihara domba lebih ke buat bahan pencitraan bahasanya. Branding itu kan apa, lebih ke pencitraan ya, kita pengen dikenal orang sebagai apa. Kalau kita nggak bisa mencuri perhatian ya orang nggak mau kenalan atau mau mengenal kita kan. Jadi Pak Rosi dulu awalnya dari sana, kita pelihara domba yang memang ada temennya itu sapi anakan itu. Jadi berarti ya harus punya konsep ya Mas ya? Betul, kayaknya branding harus punya konsep. Iya benar. Kalau nggak terkonsep iya kan gimana gitu, ya termasuk hal-hal sederhana kayak kita pemberian nama kandang 76. Ya itu kan konsep itu juga terkonsep. Kenapa iya. kandang 76? Yang penting happy, karena kita harapannya itu kita mudah dikenal dan orang-orang itu vibe-nya happy. Karena kalau kita jual beli nggak happy, ruwet bahasanya, itu nggak menyenangkan. Tapi kalau kita jual belinya menyenangkan, kadang-kadang itu harga atau barang itu sesuai. Kan banyak di dunia online itu orang jual beli meskipun barangnya laku kan gerundel belakangan. Katanya lakunya kemurahan lah, terus katanya yang beli, waduh aku beli kemahalan lah, ya kan? Kita nggak mau situasi itu terjadi, kan nanti kasihannya gimana? Misalnya kita punya orang tua pelihara domba, terus jual beli domba online, entah itu dia yang ketipu atau nanti dia yang malah nipu orang. Kan vibe-nya nggak menyenangkan. Dan ini nggak bisa bertahan lama jual beli yang tidak menyenangkan ini, ya kan? Berarti otomatis yang penting happy itu adalah sebuah tujuan dari sebuah kejujuran juga ya Mas ya? Betul. Kita kan pengen menyampaikan apa adanya. Memang dasarnya kita peternak rumahan, ya peternak rumahan. Kita dombanya segini, ya segini. Makanya domba cuma beberapa ekor, tapi kita berani beli timbangan. Timbangan domba yang kapasitas 500 kilo, ukuran boxnya itu ukuran 1 meter kali 60 cm ya kan. Itu harganya kan sekitar 4 jutaan. Wih, padahal domba sedikit. Itu kalau orang awam kan pikirannya daripada beliin timbangan itu beliin domba udah jadi ya kan, malah bisa beranak. Cuma karena itu kan sebagai bahan edukasi juga. Kita beli timbangan itu karena kita meskipun domba sedikit, tapi kita itu pengen menyajikan sesuatu yang real. Nggak cuma ngomong besar, ya ditimbang. Selain ada contoh pembanding tadi, sapi, kita coba timbang. Karena kita juga suka pengen ikut kontes domba. Karena parameternya di kontes domba itu kan bobot, kontes domba ekstrim. Oh ada ya gitu ya? Ada, jadi karena kita juga pengen ikut kontes, pengen tahu lah kontes hewan ternak seperti apa. Harapannya kan dengan kita sering aktif di kontes hewan ternak kan kita juga bisa membawa nama farm kita. Meskipun lah dombanya belum ready atau masih 1-2 biji, tapi kita pengen membangun brand itu dulu. Iya. Mas kalau di kandang 76 farm ini, kandang 76 ya? Kandang 76. Nggak ada farmnya ya? Kandang 76 itu aja, kandang 76. Nggak ada farmnya. Nggak ada farmnya. Nggak ada, karena kita emang kandang. Oh iya, oke. Nah, kandang 76 itu yang penjualan yang paling sering itu apa Mas? Atau yang untuk menjaga cash flow kandang itu loh? Kemarin itu kita yang sering banyak permintaan itu malah domba-domba jantan. Untuk pejantan kandang, karena kan kita itu kalau milih pejantan itu selektif beneran. Kalau nggak yang bagus kita nggak ambil. Jadi kadang-kadang orang pengen punya pejantan domba seperti punyanya Pak Rosi ya kan. Tinggal dianggarkan budgetnya. Karena yang kita beli memang domba yang kita biasa pakai buat kontes, memang yang super betulan gitu kan. Dari satu contoh itu orang pengen mempunyai hal yang sama. Cuma kadang-kadang budgetnya itu di bawah, jadi kita carikan yang sesuai budgetnya. Biasanya kalau pejantan yang bagus sih impor ya Mas ya? Atau gimana? Yang mampu beli impor ya beli impor bisa bagus. Tapi saya lebih ke ini sementara, main lokalan. Lokalan parameternya apa? Parameter utama saya, karena orang awam ya kan, size-nya besar. Size-nya besar, setelah size-nya besar kita lihat jenis. Karena beberapa jenis domba itu harganya memang lebih mahal. Contoh seperti domba bahasanya cross texel atau texelan ya kan. Sama domba batur. Ini sama-sama besar. Harga pasaran domba batur ini jauh lebih tinggi ketimbang yang cross texelan ini. Kecenderungannya kan seperti itu. Terus apalagi ya kurang lebihnya itu sih, kita lebih ke fokus domba jantan ya Mas, domba jumboan, domba jantan, domba superan.
Kalau jenisnya macam-macam. Jenis macam-macam. Makanya saya daripada bingung jenis, kita kasih nama Joper aja, Jawa Super. Karena kita fokusnya domba lokal tapi yang superan. Kayak yang neng besar-besar. Kasum itu. Ini domba Joper Indonesia. Wah, iya. Jawa Super. Kita pengen membranding Jawa Superan aja. Karena banyak domba-domba lokal kita yang super gitu kan. Cuma orang taunya yang mungkin yang biasa, yang kecil-kecil, yang besar ya juga ada. Ya? Ada. Yang sekintal lebih juga ada gitu kan. Jadi ya wis itu sih. Kemarin itu saya taunya itu kan DJI itu kan merek drone. Drone kita mereknya DJI. Itu apa? Perangkat elektronik. Wah, ini apa? Apa ngaran ini? Clip on yang kita pakai juga DJI. Cuma ternyata ada juga DJI untuk merek domba. DJI untuk domba. Saya suka ini aja sih. Membranding sesuatu yang poinnya itu biar kita mudah diingat aja lah. DJI kan udah berseliweran di mana-mana. Saya cuma pleset-plesetin aja DJI domba Joper Indonesia gitu kan. Itu apa? Grup ya itu Mas ya? Kalau grup jual beli kemarin kita buat itu domba jantan Indonesia karena untuk jual beli fokus domba jantan. Oh, iya. Karena kita kadang di lapangan itu kita punya tantangan tersendiri dari segi pemasaran domba jantan. Kalau domba betina itu kan permintaan ada terus karena orang biasanya pejantan cukup satu, betina ini kan masih beli-beli terus ya kan. Tapi kalau dia sudah punya pejantan satu kan biasanya nggak beli lagi. Nah ya itu kan pasarnya sempit ya kan? Pasarnya sempit. Lah kok malah milih pasar yang sempit? Saya suka pasar yang sempit karena minim persaingan. Saya itu nggak suka bersaing orangnya. Kalau persaingannya terlalu luas, terlalu banyak itu malah bingung. Kita kayak nggak punya tempat gitu kan. Jadi mending pasar sempit tapi kita punya tempat di sana. Jadi orang mudah mengingat. Cari domba jantan besar, bingung, cari Pak Rosi kandang 76. Biasanya dia suka dapat domba jantan besar-besar kata gitu kan. Kemarin buat kurban juga gitu. Orang dari Jawa Barat kita layani domba-domba spek kurban yang besar-besar 70 kilo ke atas. Kita bantu carikan. Kalau apa Mas berarti domba yang di kandang mau diminum. Kandang 76 itu berarti tidak hanya melayani untuk para breeder atau farm yang untuk pejantan aja, berarti juga untuk yang disembelih juga ya? Disembelih juga. Karena kan pasar domba jantan ini apa saja, karena melihat beberapa tantangan di lapangan, orang mau jual domba jantan kok kesulitan ya. Jadi gimana kita bisa menyerap domba jantan, sedangkan kebutuhan untuk para breeder banyak kan butuhnya betina. Iya. Terus kadang-kadang warung sate itu bahan penggemukan ternyata juga betina-betina yang dipotong. Iya kan? Katanya kalau domba jantan dagingnya alot. Ada lebih banyak serat ototnya, kurang enak. Jadi kemungkinan besar peluang kita jual domba jantan itu ya untuk selamatan, akikoh gitu-gitu, untuk kurban, pejantan, ataupun ya sekedar untuk yang penting dipotong, yang penting kita nggak cari yang spek bagus. Kalau spek potong kan nggak cari yang spek bagus, yang penting besar, harga terjangkau ya udah buat potong. Tapi kalau yang bagus biasanya buat pejantan. Jadi kita pengen fokus di market sempit aja sih. Market sempit aja gitu. Berarti domba di tempatmu sana itu jantan semua ya Mas? Yang jantan itu biasanya yang ini dagangan bahasanya. Kalau yang di ternak ya tetap jantan cuma satu, sisanya betina. Buat hiburan biar anak iki sing penunggu kandang iki. Bukan untuk dijual. Kalau harga yang paling fantastis Mas yang pernah dijual di kandang 76. Kita harga paling fantastis jual pejantan harga 25 juta. Domba batur. Domba batur ya apa sih Mas? Domba batur itu orang awam taunya domba apa? Domba merino mungkin karena peranakan merino. Merino tahu kan? Tahu, merino tahu. Lah banyak kan orang awam taunya domba merino. Iya. Tapi sebenarnya merino sendiri di Indonesia udah nggak ada. Yang ada peranakannya kan daerah Batur. Banjarnegara. Di sana kan dia punya produk unggulan domba batur. Cuma dari sana domba itu dikembangkan. Jadi kita beli dari sana dulu, beli pejantan. Akhirnya dinamai domba batur. Domba batur karena pengembangannya di daerah Batur. Sama halnya domba Garut. Pengembangannya daerah sana. Terus dombos mungkin domba Wonosobo. Tahu. Itu. Kalau kita karena nggak punya ya kita kan comot-comot ambil domba dari mana saja. Di kawin-kawin yang penting besar. Makanya kalau besar super saya sebut Jawa Super. Kalau kecil ya biasa, domba biasa. Hanya mempermudah biar kita diingat orang apa. Ya itu tadi.
orang Banjarnegara jual domba Batur karena memang ada, itu salah satu brand ya, brand daerah. Brand daerah dia lebih dikenal. Karena nilai jual domba Batur cukup tinggi. Itu kadang-kadang juga orang biar dagangannya lebih ini secara fisik mirip-mirip kayak domba Batur, kadang mereka sebutnya udah domba Batur, padahal itu mungkin crossingan atau apa. Tapi secara brand Batur itu berpengaruh terhadap penjualan ternak itu sendiri. Nama Batur itu sendiri loh. Padahal dombanya entah itu asli Batur atau sudah crossingan, pokoknya mirip-mirip, kadang disama-samain aja kan. Atau merino tadi. Kadang domba lokal kawin silang, pokoknya bulunya agak tebel. Domba apa itu? Merino. Biar apa? Harga jualnya jadi kayak merino. Nah, itu dah. Jadi itu salah satu branding loh. Branding dengan nama domba itu kan. Branding genetik ya berarti ya. Itu branding secara genetik. Karena orang mengenalnya genetik tersebut, biasanya harga jualnya tinggi. Jadi ada domba yang mirip-mirip genetik tersebut, kadang diserempet-serempetkan biar harapannya harga jualnya meskipun nggak tinggi, mendingan sidik, nggak apa-apa, yang penting dang payu gitu kan. Yang penting cepat laku, poinnya gitu. Itu salah satu branding, itu branding genetik ya. Nah, Mas, kalau kita lihat kan akhir-akhir ini juga domba, kambing, terutama domba sih, itu kan banyak banget diminati. Nah, ini menurut Mas Fajar ini akan seperti ini terus? Terus kenapa hari-hari ini menjadi tinggi peminatnya? Dan sampai kapan atau bisa panjang, Mas? Kalau saya lihat total populasi domba dengan total populasi orangnya kan masih jauh. Khususnya Pulau Jawa, karena kan Pulau Jawa ini kan penduduknya paling padat. Dan sektor perdombaan ini tak lihat yang paling banyak kan wilayah seputar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini paling banyak kan. Beberapa mungkin di wilayah Sumatera Utara, tapi paling banyak di Jawa. Kalau lihat dari jumlah populasinya, domba potong yang dikonsumsi atau dipotong buat selamatan, akikoh, permintaannya kan masih cukup tinggi, saya kira masih panjang. Karena kapasitas kita beternak itu masih belum yang sebesar seperti kayak yang di Australia, sampai jumlah populasi domba lebih banyak dari jumlah penduduk, makanya diekspor. Menurut saya Indonesia masih jauh dari itu, jauh untuk kita ekspor, malah makanya kita impor kan, karena kekurangan apa, kekurangan bahan untuk diternak, makanya kita impor. Kalau kita nanti suatu saat sudah cukup untuk kebutuhan dalam negeri, misal ada sisa, ya harapannya kan diekspor. Tapi kayaknya masih jauh sih, jauh karena kapasitas kita beternak itu belum yang cukup gede banget. Ada yang peternak besar kan masih beberapa, belum menyeluruh lah. Terus lahan-lahan di Pulau Jawa khususnya kan lebih ke pertanian kayaknya ya kan. Kayaknya lebih ke pertanian daripada buat space untuk peternakan, lebih banyak yang mendominasi masih pertanian. Itu yang saya tahu sih ya. Jadi masih panjang ya umurnya, Mas? Saya kira masih panjang sih. Berarti tantangannya para peternak domba itu bagaimana supaya mereka survive gitu ya, untung dan survive gitu ya. Mengikuti perkembangan pasar aja. Kan perdagangan ini kan supply and demand ya kan. Terus ngikutin tren perkembangannya gimana. Jadi berternak itu kan masalah produksi, masalah kita menyiapkan produk ya kan. Kira-kira kita lihat tren pasarnya, produk apa yang lagi diminatin pasar, apa yang kebutuhan pasar ya. Utamanya kita memahami kebutuhan pasar lah. Misalnya kebutuhan pasar pedaging, domba potong untuk sate gulai masih tinggi banyak. Ya selama kita bisa menyiapkan barangnya kan aman-aman saja. Yang bikin tidak aman itu meskipun ada pasarnya tapi kita nggak paham. Itu yang repot, kebanyakan mungkin pemula. Asal beli domba, asal dipelihara, kita nggak tahu pasarnya. Harapannya pokok mana nanti dijual kan laku. Tapi begitu populasinya banyak beneran, kadang-kadang mau jual kan bingung mau jual kemana. Apakah sesuai target pasarnya? Kalau nggak sesuai kan biaya produksi dengan harga jualnya pasti beda, kalah. Misalnya domba yang diternak harga belinya sudah lumayan tinggi-tinggi karena ini domba untuk hobi contoh, tapi dia kembangkan beranak pinak banyak, begitu waktunya jual dia tidak paham pasar penghobi di mana. Jatuhnya masuk ke pasar domba potong. Harusnya nilainya lebih, jadi turun. Sebenarnya market domba itu ada apa aja sih, Mas? Saya itu mengibaratkan market domba itu kayak kolam ikan. Jadi ada 3 bagian kayak kolam lele, kolam taman, sama akuarium.
Kolam ikan lele ini market terbesar konsumsi. Jadi barang konsumsi itu entah itu ikan lele, entah itu domba yang dikonsumsi kan marketnya paling besar ini ya kan. Ini jenis-jenis domba nggak butuh spek bagus-bagus, yang penting harganya ngikutin harga pasar, ya syukur-syukur besar gemuk itu aja ya kan. Maksudnya nggak terlalu jenis bebas. Terus yang kedua ini ya saya menyebutnya kayak kolam taman. Orang kalau pelihara ikan di taman itu kan jenis ikannya mulai milih, nggak sembarangan ya kan. Mulai sing ono corake api-api. Lah mulai cari yang warna, ibaratnya mau ikan lele cari lele yang albino, nggak yang dikonsumsi ya kan. Sama di domba mulai cari jenis-jenis yang A, B, C, cari yang bagusan. Karena dia pengen diternak, nggak dikonsumsi kan. Terus yang akuarium ini kelas yang bagiku lebih eksklusif ya. Karena kok ada ikan lohan atau arwana harganya puluhan ratusan juta. Kalau orang biasa makan lele kan tidak paham. Masa ikan arwana harganya 100 juta contoh ya kan. Kalau kita yang biasa makan sate, masa domba harganya puluhan juta. Kan sama seperti itu ya kan. Itu market khusus mungkin penghobi atau termasuk apa namanya? Ya orang-orang yang paham di pasarnya masing-masing. Jadi saya kira banyak cara untuk menikmati domba. Nggak harus dalam bentuk sate dan gulai ya kan. Ada kok orang-orang itu yang suka menikmati domba itu dengan hanya dipelihara, dengan hanya diternak. Kalau dia suka beternak, biasanya dia suka cari domba yang contoh ada mereknya atau ada jenisnya. Karena dia suka coba kawin jenis ini dengan jenis ini, nanti hasilnya apa. Kadang-kadang dia itu nggak butuh ini, nggak butuh profit loh. Dia itu eksperimen itu. Suka prosesnya, beternak domba A dengan domba B jadi apa ya kan. Dengan harapan ini nanti bisa dijual. Ada yang memang prioritasnya bisnis, pasti dia akan mikir untung rugi ya kan. Tapi beberapa orang ada kok orang yang pelihara itu karena dia suka hobi. Jadi nggak melulu mikirin untung rugi ya kan. Dan ada juga orang yang ya seperti orang yang pelihara arwana, pelihara ikan lohan yang contoh harganya. Karena seneng aja itu ya. Iya kan. Jadi kan cara orang menikmati hewan ternak itu kan nggak mesti harus cari untung atau dipotong dimakan. Beberapa ada yang menikmati hewan ternak itu kan buat hiburan, buat koleksi, buat hobi, suka ikut-ikut kontes. Jadi target pasarnya emang beda-beda. Cuma ya semakin tinggi spek dan harganya itu marketnya semakin sempit, semakin kecil. Nggak bisa diterima oleh semua orang gitu loh. Yang marketnya paling besar, mudah diterima semua orang itu ya konsumsi. Lele tadi, yang kolam lele tadi. Konsumsi ya. Berarti kalau di GI yang kandang 76 masuknya neng apa itu mas? Masuknya beberapa lebih ke taman atau akuarium. Beberapa akuarium. Yang masuk akuarium ini yang dijadikan maskot kandang yang biasa kita pakai kontes ya kan. Iya. Ibaratnya domba kontes kan harganya sudah puluhan juta kan. Mungkin cuma satu ekor itu aja karena kita pakai pejantan maskot kandangnya ya kan, si bison itu. Kalau yang lain kelasnya kelas menengah sedengan lah akuarium. Beberapa orang mulai melihat genetik jenis karena untuk tujuannya untuk dipelihara, diternak, cari bibitan yang bagus gitu-gitu kan. Lebih ke sana sih kayaknya. Berarti ada maskotnya tadi apa? Si bison namanya? Namanya si bison sih. Apa dia keunggulannya bison ini? Dia selain besar, dia itu punya karakteristik lebih unik aja, dadanya itu lebar. Beberapa domba itu kan ada yang besarnya tinggi tapi dadanya sedang atau sempit. Bison itu dadanya itu lebar. Panjang gitu kan. Terus mukanya itu ada corak kayak trotol-trotol, nggak polosan putih gitu kan. Terus di beberapa kontes sudah menjuarai sih. Di Banyuwangi pernah juara 3, di Jember juara 1, di Boyolali juara 3. Kategori apa itu? Kelas ekstrim. Kategori bobot paling ekstrim. Rekor terberatnya sih 134 kilo bobotnya. Kelas ekstrim. Itu yang dijadikan salah satu juga maskot kandang atau brand dari kandang 76 ya kan. Kita punya pejantan domba itulah. Kasarannya misalnya tanpa si bison kan kayaknya peternakannya kayak kurang ini ya kan. Iya. Karena yang dilihat kan dombanya gede si bison. Yang lain betina-betina buat dikawinkan. Wah, berarti juga branding juga harus punya maskot berarti ya. Kalau mau brandingnya bagus. Branding
salah satunya, Iya, ikonnya. penunjangnya itu ya. Karena orang domba dia yang tertarik terhadap apa? Terhadap dombanya kan. Pertama, orang-orang domba itu kalau lihat sesuatu postingan di Facebook yang bikin dia tertarik kan dombanya dulu. Sebelum dia cek orangnya atau profil Facebooknya atau kandangnya kan dombanya dulu. Iya, makanya dombanya dulu itu paling utama. Setelah dombanya ya baru mungkin ke peternakannya atau orangnya gitu kan. Nah, itu si bison mau dijual enggak, Mas? Sementara belum sih. Kalau mau dijual berapa? Kemarin Belum sih ya? hanganannya kalau di angka 50 mungkin kita jual. Sempat ada penawaran di 30 kayaknya masih belum lah. Tapi kalau 50 mungkin dijual. Tapi mungkin bisa dijual bisa enggak karena kadang-kadang pikirannya ini kan soalnya kelas akuarium ya. Iya. Kadang-kadang kita dapat duit mau nyari lagi nanti belum tentu dapat ya. dapat yang seperti itu. Mungkin yang besar banyak. Tapi seperti yang itu terus kayak sejarahnya ceritanya dia sudah sama Pernah kita lomba, kontes ke sana ke iya, sini iya. itu kadang-kadang kalau orang hobi itu kadang nggak sampai hati untuk itu loh. Kadang-kadang ya kan, tapi Iya, nggak semua. Kadang-kadang ya pokok harga cocok ya wis jual. Tapi kadang-kadang ada pemikiran yang kita nggak cuma mentingin apa sisi uangnya aja. Kadang-kadang juga kayak orang seneng hewan ini sak repotan ya Mas. Iya. Banyak contoh kok orang-orang di hewan ditawar harga fantasi juga nggak dijual karena dia sayang, suka. Lah si bison itu dulu sejarah gimana, Mas? Kok dapat si bison itu? Kita dapatnya juga sudah besar kok, posisi dia sudah habis menang kontes di Jember. Di Jember dia juara 1, bobot 134 kilo itu. Terus waktu itu ada kontes di Boyolali. Awalnya kita pinjem. Karena kita nggak punya maskot kandang yang bisa buat kontes kan. Iya. Awalnya pinjem buat pakai kontes. Nanti kalau menang hadiahnya bagi gitu aja kan. Aku yang modalin biaya-biaya kan. Habis tak pinjem pakai kontes-kontes. Ternyata Pak Rosi lebih dikenal karena orang Banyuwangi keluar wilayah ke Jawa Tengah untuk ikut kontes dan masuk juara 3 dengan sama si bison kan. Setelah itu respon di Facebook kok kayaknya Lebih lumayan, menarik. makanya terus tak pikir-pikir ya wis lah terus tak beli sekalian akhirnya. Tak beli sekalian terus jadi brand atau maskot kandang kita Siap. sampai sekarang ini. Nah, kelebihan lain kandang yang punya branding selain jualan domba apa, Mas? Penggunaan sosial media ini kalau kita dikenal, kita itu mau jual apa saja itu seperti akan lebih mudah. Nggak cuma jual domba ya kan. Kebutuhan teman-teman peternak apa misalnya. Lo kadang-kadang kita buat postingan kita nimbangin domba-domba kita sendiri kan. Tahu-tahu orang nggak tanya domba, tanya timbangannya. Nah. Ya karena kita tahu yang produksi, ya udah kita fasilitasi teman-teman, kita jual timbangannya ya kan. Nanti ada domba dituntun, talinya kok bagus, ada yang nanyain talinya. Oh. Kita tahu belinya di mana, kita bisa jual talinya. Oke. Banyak termasuk apa kaos. Termasuk kaos kita buat brand sendiri, kita pakai kaos sendiri. Tujuannya ya untuk kita sendiri, tapi teman-teman ternyata ada yang minat, ya udah kita layani gitu kan. Jadi kadang-kadang karena ini apa? Karena dengan konten, dengan brand kita dikenal. Jadi orang itu lebih kayak kita itu jadi inspirasi orang lain kadang-kadang ya kan, seolah-olah ada orang yang pengen punya domba sebesar dombanya Pak Rosi. Tapi karena dia belum mampu beli atau belum mampu punya domba sebesar itu, dia beli kaosnya dulu. Iya kadang-kadang. Iya dia punya kebanggaan ketika dia pakai kaos dari brand kita. Ada kebanggaannya, wah domba kita harapannya kita punya imajinasi suatu saat kita punya domba yang super seperti gambarnya punya Pak Rosi gitu sih. Harapannya gitu kan. Siap. Jadi ya seperti itu. Sama halnya kayak kita lah. Kita pecinta K-pop. Iya kan? Ya. Kadang-kadang kan kita suka niru-niru, beli baju K-pop atau beli apa karena kita ngefans gitu kan. Sama seperti itu. Jadi kelebihan ketika kita mampu membranding farm kita dikenal banyak orang. Nggak cuma domba, tapi kita bisa menjual sesuatu yang sekiranya berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Teman-teman butuh apa, kita bisa bantu carikan, ya kita bantu carikan. Iya. Seperti itu. Jatuhnya nanti seperti akhirnya
influencer gitu ya Mas ya. Jadi, Influencer di domba. influencer domba. Kalau kita punya brand jadinya influencer di domba. Iya, iya, Biasanya kan influencer kan di hal yang Iya. lain lah ya kan. Ini kita influencer di domba. Dengan Oke. brand itu sih. Itu perbincangan kita siang menuju sore Mas. Siang menuju sore, nggak tahu jam berapa ini. Jam 2:30. Setengah 3. Iya, di Siap. hutan kota di Tulungagung. Iya. Terima kasih sudah mampir Mas Fajar. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Gayeng next episode. Salam.